Ya, teman-teman, kita akan lanjut lagi untuk pembahasan emiten punya teman-teman ya. Tadi bersambung di obat, teman-teman ya. Tapi sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang baru subscribe ataupun yang sudah lama, luar biasa. Yang telah memberikan super tank, terima kasih ya. Mudah-mudahan super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Yang telah mendoakan, terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan. Dan saya doakan pula agar teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Oke, teman-teman. Nah, ini teman-teman untuk obat ini kan menanyakannya harga wajar, teman-teman ya. Eh, Suka saya nyatakan teman-teman, setiap emiten yang baru diipokan ya tidak ada harga wajarnya. Di situ ada harga spekulasi dan harga bandar, teman-teman ya. Saya dari awal mau AAD, IK, mau apa kayak tetap teman. Prinsip saya tidak ada harga wajar. Biarkan bandar yang mengatur apakah mau ke atas ataupun ke bawah. Tinggal saya bagikan dua kategori. Biasanya emiten-emiten itu ada yang di up duluan. Nah, ini emiten yang di up duluan, up langsung dijatuhkan, di up lagi. Fix ini ada namanya bandar. Ada yang dijatuhkan dulu teman-teman, baru beberapa bulan atau beberapa minggu di up kembali menuju harga listingnya. Ada juga emiten yang dilongsorkan sampai sekarang belum di up lagi, kadang-kadang 2 tahun baru di up lagi ke harga listingnya. Nah, itulah emiten-emiten yang suka saya bilang. Maka kemarin tahun 2023 saya sendiri gitu yang melihat. Karena tidak direkam, maka tahun 2024 saya rekam teman-teman. Setiap emiten-emiten yang seperti itu saya kumpulkan di IPO untuk penelitian teman-teman untuk tahun 2024. Dan sekarang tahun 2025 pun demikian teman. Ada beberapa emiten yang lagi saya lihatin teman-teman ya. Nah, ini untuk obat teman-teman, nah emiten yang di up duluan ya. Ini up duluan berapa persen? Kalau masih di bawah 100% artinya dia masih dalam masih bisa digoyang lagi lah teman-teman. Kalau 100% ke atas mungkin ini area-area betul-betul ini area istilahnya area bandar teman-teman ya. Perhatikan teman-teman ya. Ini obat ini teman-teman dia dalam posisi dia masih di bawah harga tengah teman-teman. Artinya harga tengah itu harga wajar di sini teman-teman. Harga wajar di sini ya. Harga tengahnya ada cenderung murah ke bawah. Tengah murah. Tengah murah. Kalau ini tengah mahal, ke atas tengah mahal. Kalau ini masih tengah murah. Artinya dalam posisi sekarang murah teman-teman. Mungkin sekarang lagi di setengahnya lebih 3/4-nya lah. 3/4 harga dari harga murahnya. Harga murahnya itu ada di level berapa nih? 461 dan harga termurahnya di angka 380. Jadi kalau teman-teman di harga 3460 aja masih kondisi murah teman-teman ya. Nah, ini posisinya teman-teman MA10 lagi menuju ke atas. Nih target yang saya targetkan belum walaupun ada sedikit teman, ini ada gap sedikit ya, itu adalah target kenaikannya. Apabila dia lolos teman-teman MA11 di bawah kanan cenderung dia akan up teman-teman ya. Ini target selanjutnya ada di angka 697, mudah-mudahan bisa di up di situ. Ini target selanjutnya ada di angka 839. Jadi bisa habis dari sini ke sini. Perhatikan untuk smart money teman-teman. Smart money sudah mulai masuk bagus teman-teman ya. Untuk obat ini smart money sudah mulai masuk bagus. Perhatikan beban lokal. Beban lokal cenderung juga ngambil sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Ini cuman 28%, 1,7 ribu lot, artinya sangat sedikit teman-teman untuk yang di masyarakatnya. Artinya ini seorang bandar dengan 1 kali gas juga bisa diarahkan 2 kali 3 kali arah gitu kan. Kalinya sedikit banget 1.700 1,7 lot dan sedikit teman-teman ya. Nah, teman-teman untuk si obat ya, ini hati-hati area sini ya, area 485 ya. Ini gapnya sangat lebar sekali. Sama ada si ekor hijau di sini teman-teman di angka 342. Ini harga paling bawah 342. Tapi secara pengungsian masih bagus teman-teman ya. Bandar lokal apalagi cenderung akumulasinya bagus. Bandar foreign ada pengambilan terus ada pembuangan. Tapi di sini dari tanda-tanda kenaikannya sudah mulai di senggol teman-teman, apalagi smart money sudah mulai masuk. Mudah-mudahan smart money sudah mulai masuk. Bandar lokal sudah mulai akumulasi, bandar foreign pun belum keluar. Mudah-mudahan bisa diangkat ke level 697 700 ya teman-teman, sampai ke angka 842 teman-teman ya. Ini paling tinggi ya, kemarin berapa nih? 896 ya sampai 900 ya. Oke, teman-teman untuk obat seperti itu ya. Kalau harga wajarnya tidak ada harga wajarnya. Masih memiliki harga bandar teman-teman ya untuk obat. Oke, ada ABA teman-teman ya, double B ABA. Kita lihat ABA. ABA FCA ya, kelas berapa nih ECF-nya teman-teman? Tunggu sebentar ya. Kita cek dulu kelasnya teman-teman. ABA itu kelas 1 sama 5 teman-teman. Artinya apa?
dia 50, harganya 50, teman-teman, tidak di-up terus, maka terjatuhlah ke angka FCA. Dan satu lagi 5 itu adalah ekuitas negatif, teman-teman ya. Memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir. Jadi ini harus ada dua PR yang harus dikerjakan, teman-teman ya. Kalau dia sudah nyampe 50-51, teman-teman, selama 3 bulan tidak akan kena lepas daripada FCA pun, teman-teman. Kenapa? Karena kategorinya 1 dan 5. Begitupun teman-teman, kalau dia masih di angka di bawah 50, tapi ekuitasnya sudah positif, berarti dia tidak bisa kena lepas FCA pun, teman-teman. Kenapa? Karena harus persyaratannya 50-51 baru kena FCA. Jadi ini harus ada keseimbangan, teman-teman ya. Jadi dia harus berada di posisi 50-51 selama 3 bulan dan harus lepas dulu, ekuitasnya harus positif dulu, teman-teman. Jadi kalau ekuitasnya selama ini belum mau menunjukkan positif, teman-teman ya. Nah, ini sudah mulai positif, teman-teman nih. Ya. Total equity 18 miliar ya. Ini sudah mulai positif ya. Bagus, teman-teman ya. Ini sudah mulai bagus. Equity-nya, hutangnya 17, berarti ini 1 ya. 1 berapa nih? 0,95 ya. Jadi untuk DER-nya udah 0,95, terus equity-nya sudah mulai positif. Artinya sudah ada kemajuan, teman-teman ya. Sejak kemarin kan ada untung 70 miliar, kuartal 3-nya 766 juta. Mungkin disinilah mungkin ada istilahnya keuntungan lebih. Jadi equities jadi positif, teman-teman. Ini pertanda bagus, teman-teman ya. Nah, ini mungkin belum dicabut, teman-teman, karena masih dalam proses kalau untuk 1 bulan ke depannya baru diproses. Nah, ini ABA sudah mulai positif. Nah, ini tinggal berarti FCA-nya kelas 1-nya, teman-teman ya. Jadi FCA kelas 1 hanya tinggal dia di 50-51 selama 3 bulan atau 90 hari, teman-teman. Baru dia akan lepas daripada FCA. Tapi kalau dia terus di-up, teman-teman ya, bisa jadi seperti yang hal-hal yang lain sebelum 3 bulan juga sudah dilepaskan dari FCA. Tapi tetap, teman-teman ya, ini si bandar lokal belum ada akumulasi ya, masih cenderung buangan. Ada akumulasi sedikit banget, teman-teman, di sini nih ya. Baru 1 hari kemarin akumulasi ke buang lagi nih. Belum ada akumulasi yang signifikan. Jadi teman-teman harap bersabar aja. Walaupun sudah di angka 18, teman-teman, tapi tetap kalau bandar lokal tidak mau akumulasi ya, cenderung dia akan turun ke bawah ataupun dia stuck, teman-teman, tidak kemana-mana ya. Nah, ini adalah upaya untuk naik ke 50-51 itu harus ada upaya dari bandar lokal. Kalau bandar lokalnya mau, pasti naik, teman-teman. Tapi kalau tidak mau, ya udah seperti ini terus itu diturunkan. Mungkin akan ke level lebih rendah lagi, bisa udah kena FCA, kadang-kadang kena suspend, kena UMA, teman-teman. Bayangin aja, kena FCA, kena suspend, kena UMA, itu sudah terjadi, teman-teman, di saham-saham yang kategori FCA di bawah 50, ada yang kena suspend, ada kena FCA, bukan kena UMA, teman-teman. Kan pusing kan, teman-teman. Udah mah dihukum, kena hukuman lagi. Kan pusing kan, banyak peraturannya, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk ABA ada titik terang. Yang angka 5-nya sudah mulai positif, teman-teman ya. Yang penting teman-teman tetap optimis karena ini si bandar lokalnya belum ada akumulasi. Lebih baik nanti tunggu aja bandar lokalnya akumulasi yang signifikan sampai ke harga 50-51. Disitulah nanti mungkin si ABA ini bisa lepas daripada FCA. Oke, teman-teman, ada ASHA nih. ASHA bagaimana? Ya, ASHA kelas sabaraha ya. Ada nggak ASHA? ASHA FCA kelas 1, teman-teman. Apakah ada perkembangan? Siapa tahu dia ada nambah kelas, teman-teman ya. ASHA masih kategori kelas 1, teman-teman. Jadi cenderung masih aman. Cuman ada cumannya, teman-teman ya. Ini sudah berapa kali, teman, paling tinggi ke 15 ya, cuma 5 poin dong. Berarti dia bertahan di angka 10-11, teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya kemarin itu lagi terus pembuangan, teman-teman. Tapi beberapa hari ini sudah ada mulai pengambilan. Tanggal 3 Maret sama tanggal terakhir ya, Jumat ya, kemarin Jumat tanggal 14. Artinya sudah mulai ada perkembangan untuk si ASHA nih ya. Target masih teman-teman sama-sama di 50, teman-teman, tidak jauh-jauh lah, 50 aja biar dia diam diri di situ, teman-teman ya. Karena kadang kelas 1 mah masih cenderung aman, teman-teman ya, masih cenderung aman. Asalkan dia bisa di 50-51 selama 3 bulan, cenderung masih bisa keluar daripada FCA ya. Yang khawatir itu yang udah 1, sekian atau enggak 1 dibarengin dengan 5, 1 dibarengin dengan 6, itu yang akan sangat mungkin nunggunya agak lama dikit. Nah, asal ada perkembangan yaitu si bandar lokal sudah mulai ngambil ya, udah 2 hari ini ngambil
Smart Man juga sudah mulai bagus teman-teman isiannya. Nah, mudah-mudahan si ASA ini cepat pulih lah teman-teman, dan biasa sampai ke harga 50-51 lagi ya teman-teman. Karena ini udah lama banget teman-teman ya si ASA ini ya di angka FCA-nya. Kita cek nih si ASA untuk LK-nya sih bagus nggak? Oh, masih negatif, kuartal 3 negatif, 2 negatif teman-teman ya. Untuk equities-nya masih ada 150, hutangnya masih kecil teman-teman. Artinya secara equities masih bagus. Terus EPS-nya ada nggak? EPS-nya tidak ada teman-teman ya. Jadi cenderung ini masih dalam posisi kurang baik secara LK teman-teman ya. Wajar lah kalau dia dijebloskan ke FCA mungkin ya, karena peraturan. Nah teman-teman ini biasanya saya bilang kan ini, setiap emiten untuk yang baru IPO itu kan akumulatif, bukan akumulatif apa namanya, cenderung dimanipulasi teman-teman ya. Perhatikan nih ketika dia listing ya, wow untungnya kan sampai 8 miliar 4 miliar ya. Nyatanya kan jeblok teman-teman. Ini hanya untung jutaan aja. Ini nyatanya cuma jutaan aja teman-teman. Berarti penuh manipulasi. Makanya saya bilang emiten-emiten yang istilahnya baru listing itu jangan percaya sama LK-nya teman-teman. Ya, udah itu yang nguasain pasti bandar teman-teman untuk yang baru listing itu. Oke teman, kalau ini kan udah lama teman-teman, tahun berapa ini? Ini emiten yang di ini udah lama teman-teman, tahun 2022 ya, 23, 24, 25, sekitar udah 3 tahunan ya. Nah ini untuk dihitung harga wajarnya bisa nih teman, nanti kita hitung setelah ada kuartal 4-nya ya, kasih tahu saya aja ya. Nah ini sudah keluar, si bandar porennya sudah keluar teman-teman ya, tinggal digantikan sama bandar lokalnya aja. Jadi sini yang nguasain bandar lokal, di sini masyarakat cuma 26%, artinya sedikit sekali teman-teman. Masyarakat cuma sedikit, cuma 26% teman-teman ya. Nah ini kalau kita lihat kronologis ya teman-teman, ini emiten diapakan? Nah, ini emiten yang di-up duluan, DEM ya. Nah kita cek di sini ASA nih. Jadi dia sudah ngambil untung duluan teman-teman ya. Kalau udah ngambil untung duluan ya gimana lagi tuh teman-teman ya. Nah 1 tahunan ya, 10 tahunan. Dari harga 138 ke harga termahalnya 379. Betul. Ini emiten yang di-up duluan, teman. Makanya hati-hatilah emiten yang di-up duluan ketika dilongsorkan. Mau ke harga berapapun, tunggu aja sampai konfirmasi. Dia itu menembus lagi kenaikan yang tertingginya lagi. Batu itu dibilang akan dikuasain sama bandar. Kalau ini kan masih angkat, turun, angkat lagi teman-teman ya. Baru 2 kali teman-teman yang diangkatnya. Dan secara secara listingan ini kan posisinya itu adalah emiten yang di-up duluan. Jadi kemungkinan di ke bawahnya itu akan cenderung mengikuti LK-nya. Kalau LK-nya membaik, maka dia akan juga ikut membaik, teman-teman. Kalau sekarang kan LK tidak membaik, maka terpuruklah si ASA ini gitu ya. Sekarang harga bukunya berapa? Kita lihat harga bukunya 32 perak, teman-teman. Kalau sekarang 11 perak ya wajar lah, teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk ASA seperti itu ya, sudah mulai ada perkembangan ya si ASA ini ya. Lanjut Inet sudah dibahas teman-teman. Inet sudah dibahas ya. Inet sudah dibahas, kita cek di mana dia dibahasnya. Nah, Inet di bagian ketiga teman-teman ya, tanggal 15 nih ya, tanggal 15 sudah dibahas ya Inet di sini nih ya. Ini 1 2 3 4 5 bagian ke-6 teman. Silakan aja teman di bagian ketiga di sini nih. Videonya yang ke-6 ya. Ini bagian ketiga tanggal 14, di-upload tanggal 15. Oke, teman-teman, untuk Inet seperti itu ya, sudah ya Inet ya. Ada MSKY. MSKY MSKY dalam posisi downtrend teman-teman ya. Tanda-tanda penurunan sudah dilewati dengan baik ya, bagus ya. Nah sekarang teman-teman si MSKY ini lagi bagus pas di 50 teman-teman ya. Terus sudah dibuka kerannya, artinya ini lagi nerima gini nih. Ayo siapa yang mau cut loss saya terima. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah ini untuk penurunan juga sudah dilewati. Ini untuk kenaikan juga sudah dilewati teman-teman ya. Sudah. Nah tinggal berarti ada area kenaikan di sama-sama sini teman-teman. Ini ada area kenaikan, ada gap kecil teman-teman di sini ya. Yang ke-61. Nah, ke sini saya tidak punya tarik kecuali di sini nih. Yang ke-64 ada ya. Jadi mudah-mudahan sih babas ke angka 70-an ya. 69 70 lah teman-teman ya. Itu bukan akan uptrend. Kalau sekarang masih posisinya di harga 50 lagi dibuka keran teman-teman ya.
Bandar lokal sama bandar poren cenderung dia keluar masuk ya di sini nih. Bandar lokal cenderungnya masuk ya, keluar dikit, masuk lagi, keluar dikit. Keluar, keluar, masuk, keluar, masuk. Terakhir dia masuk. Nah, teman-teman kalau lihat perhatikan ini belum terlalu diambil secara signifikan sama bandar lokalnya. Begitu pun dengan bandar poren belum mengambil secara signifikan. Tetapi teman-teman Smart Money sudah mulai masuk, teman-teman ya, itulah lawan daripada mereka. Bila mana Smart Money sudah mulai masuk, teman-teman, dan ada akumulasi dari seorang bandar lokal ataupun poren, disitulah sebenarnya teman-teman tinggal ada pemicunya aja sudah pasti dipastikan naik. Biasanya nunggu sampai 3 sampai 4 harian lah, teman-teman. Kadang Smart Money itu sudah masuk setinggi, besoknya langsung naik, kadang-kadang seperti itu. Nah, itu tergantung dari smart money-nya atau pemicunya siapa, teman-teman. Kalau pemicunya dari bandar bisa cepat itu kan. Udah mereka tinggal jualan, sama-sama jual di situ, pinter-pinteran lah, teman-teman. Jadi secara akumulasi untuk bandar lokal dan poren cenderung belum ada yang signifikan, tetapi tidak menutup kemungkinan karena saya bilang kalau si MNC itu bandarnya banyak, teman-teman ya. Bukan hanya EP aja. Banyak mereka berkolaborasi, teman-teman ya. Emang di sini yang pegang kuasa ada EP, teman-teman, karena dia sebagai pemilik emiten gitu kan. Enggak juga pasti EP lah, teman-teman, yang pegang emiten MNC mah gitu, teman-teman ya. Walaupun dia kadang-kadang disinyalir tidak terlihat sebagai bandar, teman-teman, terlihat sebagai broker biasa aja. Tapi nyatanya di dalamnya itu emang yang memegang erat tentang kebandaran adalah dia. Ini ada potensi, teman-teman, dia bisa up lagi ke harga 102, teman-teman. Ini adalah harga target saya ke 102. Karena apa? Saya yakin kok sebuah emiten MNC itu apabila sudah dikuasain sama seorang bandar ataupun ketokohan, dia akan cenderungnya, teman-teman, dia akan ngebuang serendah-rendahnya, maaf, dia akan mengambil serendah-rendahnya dan akan menjual setinggi-tingginya. Itulah prinsip seorang pedagang, teman-teman. Dimanapun pedagang begitu, teman-teman. Makanya kita ketika menghadapi seorang pedagang, teman-teman, kita jangan serakah, teman-teman. Kalau bandar boleh serakah, teman-teman ya. Tapi kadang-kadang benar juga ngambil beberapa persen aja. Cuman dia mah jumlah duitnya banyak. Walaupun ngambil 3 sampai 4 tik atau 3 sampai 2% juga sudah bisa dihitung, teman-teman, dari miliaran. Hitung aja sendiri, teman. Kalau 1%-nya aja berapa? Itu per hari, teman-teman. Jadi mereka itu walaupun 1%, 2% itu masih diambil, teman-teman. Kalaupun mereka harus ngambil secara di atas, itu bukan namanya, bukan, kalau bandar itu bukan serakah. Emang dia mah tempatnya, teman-teman. Seorang bandar memang harus begitu, teman-teman ya. Kita lebih suka sama bandar yang seperti itu. Nah, cuma sekarang istilahnya peraturannya yang membuat si emiten ini naik sedikit, naik 70% langsung kena suspend, turun agak dalam dikit, naik 58 kena suspend gitu, teman-teman. Bahkan belum sampai 58% udah kena suspend. Mungkin di situ si bandar suka kesal, teman-teman. Makanya dia cara nuruninnya itu pintar ya. Harus diturunin, angkat dikit, turunin, angkat dikit, turunin, angkat dikit. Makanya jarang kan kemudian MNC ini kena suspend gitu, karena dia cara menurunkan menaiknya cenderung pintar. Tapi udah diketahui kalau dia mau downtrend ya pasti kenaikan yang awal itu tidak akan bisa dilalui sama yang terakhir ya, teman. Itu tandanya mau downtrend, teman-teman. Oke, teman-teman, karena Smart Money sudah mulai ngumpul, bandar lokal juga sudah mulai akumulasi dikit-dikit, walaupun terakhir ada pembuangan daripada bandar maaf, walaupun ada pengambilan tapi belum terlalu banyak, teman-teman ya. Mudah-mudahan si MSKY ini diambil sebanyak mungkin, teman, dari sama bandarnya. Tapi tetap, teman-teman, yang namanya ketokohan tetap dia berfungsi dengan baik. Apabila si tokohnya ini sudah dimatikan karakternya, baru si emitennya akan hancur lebur, teman-teman. Kalau selama si tokohnya masih baik-baik aja, cenderung seperti itu, teman ya, maka emitennya pun akan baik-baik aja. Walaupun dia agak 50, suatu saat dia akan diap lagi, karena yang namanya ketokohan itu pasti ada bandarnya. Yang bandar itu pasti pingin untung. Dimana kalau pingin untung ya beli di semurah-murahnya, dijual seharga setinggi-tingginya. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman untuk hari ini. Ini bagian ke-9 ya, teman-teman ya. Nanti kita akan jumpa di bagian ke-10. Mudah-mudahan dipertemukan, teman-teman. Sekian dan terima kasih dari saya. Ciao.